Kalau misalnya bapak omak gue mana? Kan enggak semua ini alam semesta kan enggak berputar di tempat kau. Kita kan tahu putar paraku. Kan ada orang lain juga. Warna. Ada oli yang bening tuh kayaknya lebih bagus. Berarti pakai minyak goreng. Bedanya. Kok minyak makin parah. Oke, selamat datang di Tongkrongan Podcast. Tempat di mana kita membahas segala hal tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat tidak penting bagi orang-orang tidak mengenal mesin. Awal mulanya kami sebagai tim podcast sangat meragukan podcast ini lancar karena kekurangan tim, karena ada dua hal. Mungkin pemain kami satu orang yaitu Bung Fadil tidak hadir, Berhalangan hadir. ya berhalangan hadir. Jadi pada malam hari ini untuk menghadirkan Fadil, kita berdoa semoga dia masih diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Ya, diberikan umur yang panjang. Amin. Untuk segera kita memulai topik pada malam hari ini ya teman-teman ya. Ya, Jadi kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang bagaimana cara merawat kendaraan bermotor. Oke. Cara merawat kendaraan bermotor yaitu dengan cara rutin mengganti oli dan menservis injeksi. Karena kawanku tidak paham tempo kapan dia harus masuk, jadi kita langsung saja membaca langsung di printer ini ya. ya. Oke. Kapan harus mengganti oli? Perkiraan tuh harus kapan mengganti oli secara umum? Tergantung kilometer sih ya. Yang pada umumnya kalau Wih, misalnya jalan di kota cuman pemakaiannya ke tempat kerja rumah 2 bulan sekali lah, cuman kan kalau tergantung jarak juga lah ya. oli ini kan biasanya kan dia tuh mudah mencair lah, kentalannya tuh berubah. Tingkat kentalannya juga berubah. Jadi dia dengan kecepatan yang 2000 rpm kadang kita pakai itu kan, jadi dia menguras oli ini semakin gimana deh, cair gitu Umumnya sih 1500 km. ya. Jadi saran kami untuk para pengguna kendaraan bermotor, segeralah ganti oli Anda ke bengkel-bengkel di wahana motor Nangapino, karena di situ olinya dijamin asli, Ya, bukan kaleng-kaleng. mau beli ganti oli pun lihat-lihat juga kan. Ya. Sekarang apalagi banyak oli palsu. Ya, kita Kemasannya memang ini kemasan oli asli gitu kan. Kemasan oli asli tapi isi dalamnya tuh oli bekas. oli bekas, oli sulingan lah Oli tuh. sulingan ya, oli palsu namanya. Sulingnya suling bambu, musiknya musik rebu. Aku benci Coca-Cola nih. Tengkirit terus kok. Kalau bagi aku ngerawat motor aku sendiri sih. Kayak kalau aku nggak ada kemana-mana 2 bulan sekali. Kalau sekitaran Pino aja. Tapi kalau ada kemana-mana, Pulang dari tempat misal jalan jauh nih, pulangnya baru langsung ganti. Nggak bisa aku terlalu lama karena dia pasti menghitam. menghitam ya. Jadi dia itu seperti oli yang bekas. Ya, kayak ini warnanya. Oh, seperti Coca-Cola ya. Dia pasti hitam dia. Kalau jalan jauh kayak keluar Pino gitu tuh baliknya ganti. Ya. Kalau nggak di tempat kotanya sana ganti. Langsung ganti di sana. Oh, langsung ganti sana. Tapi gimana cara membandingkan oli sintetik dengan tidak sintetik? Bedanya. Kok minyak makin parah? Gimana cara bedakan oli Kau kan orang bengkel nih. Itu kan orang bengkel. Cara bedakan oli yang sintetik sama Yang- semi sintetik sama full sintetik tuh gimana sih? Bedanya apa itu?
Beda kekentalannya sih kalau menurutku. Beda kekentalannya. Kan ada oli yang cair, model cair gitu tuh. Tahu nggak kau? Model cair, terus ada kayak model kental atau enggak kayak warna. Warna. Ada oli yang bening tuh kayaknya lebih bagus. Berarti pakai minyak goreng. Salah. Tolol. Bening, Ngomong oli ya nih. bening kan minyak goreng bening enggak? Cek pakai motor kau? Bisa, tol. Bisa. Pernah orang coba tuh. Dijamin nge-gym. Ah, Nyangkut piston tuh. ngikut. Dia macam goreng lah, panas. Bakar ya tuh. Oli itu. Oh, itu ya lagu sih. Sama kalau ganti oli, jangan lupa filter olinya diganti juga. Ya, itu penting tuh. Nah, Masa ganti oli filter nggak diganti kan? Harusnya ganti oli filter diganti. Terus sama pentingnya filter udara dan performa mesin dan cara membersihkan atau menggantinya. Nah, itu penting nggak tuh ganti filter udaranya? Ya. filter udara dicek. Karena kan performa mesinnya kan pasti berpengaruh dari filter udara, oli. Begitu dia ada ganti oli macam komeng ya. Jembatan pun runtuh. Nah, Tapi kalau menurut aku, aduh, nggak bisa gak ngomong Yamaha nih kurang bagus atau apa ya. nah, Tergantung pemakaian semua motor sih, tergantung pemakaian kita sebenarnya. ya, Dari diri kita sendiri, gimana cara ngerawat motor tuh biar lebih tahan lama mesinnya, biar lebih bagus. memang lah mesin ini pasti lambat laun tuh pasti akan rusak. Pasti. Kan setidaknya tuh mencegahnya, Pak, agar tidak cepat rusak. Masa motor baru udah cepat rusak kan nggak mungkin. Segala rantai gear diganti. Kalau yang motor metik dicek, ini Oh. oli CVT-nya juga Oli diganti. CVT. Perbandingannya tuh 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli CVT. Ya, kayak kulinya tuh dibersihkan, ombel diganti. Kan mengoptimalkan kinerja kendaraan yang metik. Kadang tuh berpengaruh signifikan loh kalau pambel segala udah haus itu. Macam itu apa? Cewek-cewek kan kadang tuh mana tahu pakai ya kadang. Tapi mereka nggak pernah nggak motor gimana. Yang penting masih bisa jalan. Oh, sebenarnya waktu penting tuh kayak kasih kayak motor-motor bebek dikasih penyemprot rantai pelumas itu kan. Umumnya sih sekarang sih dah mulai ke motor metik sih. Oh. Motor metik gitu kayak dah injeksi gitu kan. Nah, filter full foamnya diganti. Filter full foam, kalau enggak filter foto kan bisa ganti lebih wide, gelap filter foto. Dicek lah lebih ininya, dicek pas ke bengkel tuh, bang sekalian cek ini Oh, full foamnya masih bagus foamnya. nggak. Kalau zaman dulu kalau sebelum ada kendaraan bermotor kan orang-orang pakai jalan kaki. Jadi ganti olinya kan di barang-barang tertentu sebagai jalan kaki. Kayak ganti oli di bagian lututnya dikasih remason. Kan gitu-gitu. Penting emang ganti oli ini karena dia nih ganti oli ini wajib lah. Ya ini kebutuhan bah ganti oli ini. Kayak kebutuhan sekunder, primer gitu. Itu kebutuhan secara pribadi yo. Iya. Iya. Apa kalau ngeliat begitu? Jadi cara memeriksa keausannya tuh ya dengan kita menerka-nerka aja, ngerasa feeling mah. Kira-kira ini perlu nggak kita ganti? Bawa ke bengkel. Kadang kan? kalau motor lemak diganti oli tuh tarikannya apa beda kah? Ya tarikannya Lebih apa? lambat. Ngaung. Ya mengaung. Gitu dia. Kayak lebih lambat sih. Asli. Kan itu ada stick olinya, dibuka stick Oh. oli itu dicek, ditaruh di kertas atau tisu gitu. Udah Kasih hitam pemahaman belum? untuk para penonton Hen, gimana Nah, caranya. ambil stick olinya tuh, buka Ah. kan pakai tang, dibuka tuh, buka. Stick oli itu Tarik apa Hen? stick Jelasin. tuh. Stick oli itu tempat yang buat masukkan oli itu, Wah, lubang yang buat masukkan oli itu. Kan ada macam pemutar tuh, nah, Ah. diputar, putarnya ke kiri. Kiri. Letaknya di bagian mana Hen? Biasa Stick sih oli. di dekat mesin lah, samping mesin. Oh, Bagian dekat. kanan biasanya, kanan. Ya, kanan rata-rata. Oh, berarti stick oli itu di situ. Dicek, dibuka stick olinya, ditaruh di tisu atau di mana gitu. Olinya dah hitam belum?
Ada hitam ganti, dorong motornya ke bengkel. Oh. Sama periksa juga Hmm. ban kalau kita mau berkendara balik kampung kan. Ya, Tekanan ban angin dicek, ban. kampas rem. Itu berapa tekanan standar ban Hen? Tekanan standar ban tergantung medan sih. Kalau misalnya medannya aspal mulus, nah, agak dikencangin enggak apa-apa. Kencang di track dan Berapa? sedikit enggak apa. Berapa Kalau tuh? 32 ya kah? 50 PSI lah. Oke, 50 PSI teman-teman. Tekanan standar ban. Kalau Untuk- misalnya jalannya agak berbatu-batu, jangan terlalu jangan terlalu kuat. Ya, Lompat nanti dia tempat agak kempes-kempes sedikit. berpengaruh tekanan ban tuh kan. Hmm. Sama kampas juga Hen. Ya rem tuh dicek. Rem segala tuh. Rem sekarang kan hampir rata-rata pakai cakram, bukan tromol kan. Jelaskan Hen, tromol sama cakram bedanya di Gimana Hen? Rasanya kalian yang kerja di bengkel kok. Aku yang kerja. Kalian kan sebagai karyawan bengkel nih. jelaskan lah Hen. Ganti kampas rem tuh perlu ndak? Marketing gitu ganti kampas rem tuh. Perlu ganti kampas rem tuh karena bisa menyebabkan kecelakaan demi kecelakaan kalau nanti kampas rem bolong namanya. Jadi dia tuh biasanya kalau tuh nggak pernah ganti kampas tuh remnya kurang pakem biasanya. Pengaruh tuh dia tuh karena udah disediakan secara SNI dari pabrikan. Jadi wajib ganti kampas rem itu tuh. Kayak macam motor-motor berradiator gitu wajib juga tuh jaga air radiator diganti. Ya kan ada Dicek. indikatornya tuh. Ya ada indikatornya itu kan pendingin suhu tuh. Pendingin suhu ruang mesin lah. Karena kalau dia sampai overheat atau overload dia tuh panasnya tuh berlebihan. Jadi bisa menyebabkan jebolnya mesin yang tidak sesuai kapasitas. Macam tekanannya 1000 rpm tapi dipaksa jadi 5000 rpm. Kan jebol mesinnya, memuai dia bahan tuh. Jadi tolong ingat-ingatlah itu karena penyebab tersebut bisa mengakibatkan Anda menjadi bodoh. Segala radiator dicuci itu penting tuh radiator. Motor kau udah ganti air radiator belum Hen? Udah lah. Jangan kau kasih tipsnya motor kau nak ganti air radiator. Gantilah. Air radiator. Radiator Pakai air radiator apa Hen mereknya? AHM lah. AHM. Ulen punya lah. Ulen punya. Mana bukan kaleng. Yamaha ada ngeluarkan air radiator kan? Aku tanya Yamaha lah. Aku masa Kalian tanya kan kau? kerja di bengkel. Oh, Bang. Aku kan tuh kalau spare partnya ada jual. Karena nggak pernah masuk. Cara membersihkan terminal baterai berarti aki. Aki tuh biasa tuh kayak di kleman aki tuh ada bekerak gitu. Ada bekerak. Tuh mau Kau kan pernah dibersih. kerja di bagian sales aki Hen. Jelaskan Hen gimana cara merawat aki yang lebih baik. Aki tuh di klemannya tuh kadang tuh ada kerak-kerak yang ini tuh apa putih-putih gitu tuh. Itu tuh kerak tuh muncul karena air aki itu menguap karena dalam mesin itu kan panas tuh. Eroksi. Enggak, dalam mesin itu kan panas. Nah, air akinya tuh kayak apa ya? Mendidih. Mendidih kan. Jadi dia keluar ke atas, menguap ke atas. Nah, Menyebabkan almu tuh jadi rusak itu deh. jadi ada korosi kayak Korosi. tai-tai. Ya, Tai-tai apa ya? pokoknya almu. Bumbu putih gitulah dia tuh. Nah, dibersihkan, disikat ya pakai ini apa? Kuas atau lebih bagus lagi disikat pakai sini sikat gawat. Cara merawat dia biar misal laki ini drop Hen, cara memperbaikinya untuk menghemat biaya lah gitu Bang maksudnya tuh. Aki itu cara kita ngerawatnya biar bisa dipakai lagi, nggak perlu harus ganti aki baru gitu. Kalau aki sih ya, dia tuh ada dua tipe, aki kering sama aki basah. Oke. Kalau aki basah lebih enak ngerawatnya, karena umurnya lebih panjang. Umurnya bisa panjang karena airnya bisa kita kontrol, itu satu. Bisa kita kuras. Lalu kita isi lagi yang baru airnya. Jadi itu air itu kan lama-lama kan kotor tuh dalam aki tuh. pasti. Karena apa sel-sel aki itu udah bergetar kan. Ya. Banyak tai-tai sel-sel aki itu. Nanti kita kuras, kita isi lagi yang baru. Kau tinggal sini Kita kan? kontrol air ya kalau misalnya aki basah. Kalau aki kering sih nggak bisa lah. Kontrol mau gimana pun memang udah dikunci kayak gitu dari pabrikannya, disetel 2 tahun rusak. Oke, 2 tahun. Apa cakap tu Raju? Apa cakap? Memang Dia bukan dari sini. Dijamin lah pasti 2 tahun rusak.
Enggak juga, ada yang lebih. Aki-aki bawaan inilah apa? Bawaan dealer lah yang ini lebih panjang umurnya. Soalnya speknya beda. Ya, mungkin bahan dalamnya beda kali, Pak. Ya, ketebalan platnya tuh beda. Beda ketebalan platnya karena dia lebih main ketahanan gitu. Biasanya barang-barang yang dari pabrikan tuh Lebih bagus. lebih bagus. Kalau udah kedua tuh berarti udah KW dah. Mau dia bilang original pun tetap ya. Kualitasnya tuh udah agak dikurangin dikit. Kapasitasnya kan. Kayak Sama- kayak Aki wah. Aki nomor, biarpun kata asli nomor 2 tuh pasti ada gagalnya ada. Iya, Ada. tetap ada gagalnya. Namanya barang buatan manusia. ya barang buatan manusia malah ada nggak ada gagal, pasti ada, cuman dibedakan ya merek-mereknya, bahkan kan sama ya caranya tuh. Tapi kan Aki ini kan berpengaruh ke kayak model lampu itu, dia ada lampu yang AC/DC yang pakai Aki, ada yang CDC. ada kayak dia ngambil dari spool gitu kan. Iya. Aki itu berpengaruh loh dengan lampu-lampu ini, keterangan lampu tuh, untuk dia menjaga ini sistem elektronik itu kan dari Aki semua yang kontrol, jaga semuanya tuh. Arusnya kan dilempar ke Aki yang lempar ke CDI, keluar jadi pengapian jadi busi yang langsung hidup menyala motorku. Seru sekali podcast malam ini. Kalau misalnya Aki mau awet tuh motornya di ini tiap pagi itu dipanasin, ya kan? Starter kontak langsung gas. Mana? Diamkan dulu. Ya. Berapa? Ya 2 menit lah paling lama, Bah. Paling Oh, bukan paling lama, paling minimal, sorry. Paling minimal ya 2 menit lah. 2 menit. Panaskan dulu motornya tuh. Biar olinya tuh udah ini dulu bersinergi dulu. Bangun tidur lah kayak kita baru bangun tidur gitu kan. Oh, Duduk dulu. ngopi dulu, minum air putih kan. Kayak Kita mengantisipasinya tuh dengan cara menghindari masukkan mesin ke dalam air. itu lain, tolong. Itu kan nyuruh orang benar-benar masuk bengkel. Itu mah penting, Hen. Cara memanaskannya, manaskan orangnya, wah maksudku kan mesinnya. Panaskan orangnya, panas. Mekanik pun panas ngelihatnya. Apa kendalanya, Mbak? Ini kemarin aku lihat tips di podcast, masukkan air ke dalam motor katanya. Maka motor bisa awet sampai 10 tahun. Wah, podcast mana tuh katanya. Kalau yang dicari itu. Ya bagus, tidak aku. Gimana? Akan kutunggu kalian di situ. Akan bertemu dengan aku di wahana motor. Oh, bajunya udah ya malu. Ya, Iya, malu. Oli. Sponsor ya malu. Sponsor oli. Dulu pernah ke Jepang. Ngapain? Jalan mulung, mau mengapai? Tips untuk menyimpan sepeda motor dengan benar, terutama jika tidak digunakan dalam waktu lama. Gimana tipsnya, Hen? Menyimpan motor. Untuk apa masukkan tips nih coba? Masukkan motornya tinggal masukkan garasi, Nggak, stang. misalnya motor kamu pergi ini nih keluar kota nih, motor kau kan nggak mungkin nggak ke bawah. Maksudnya tuh cara ini biar motor kau tuh pas kau balik tuh bisa langsung starter lagi, Pak. Itu gimana? Ini dipesan sama orang rumah. Kalau nggak ada orang rumah, Nggak mungkin nggak ada orang rumah. kalau kau ngekos, Enggak lah, aku harus ada bapak omakku gimana? kan nggak semua ini alam semesta kan nggak berputar di tempat kau. Kita kan udah putar padaku. Kan ada orang lain juga. Iya, di rumahku ada orang lain juga. Manfaat menggunakan penutup motor melindungi dari debu dan cuaca. Penutup motor tinggi mana nih, terpal gitu deh modelnya deh. Iya, Pak, yang model terpal tuh, Pak. Buat ini biar motor kau nggak kepanasan. Model-model Kropos nanti segala bodi tuh. sih kadang kena cuaca panas kadang kita jemur saat kita bekerja gitu kadang. Pantas catnya mudah-mudahan kusam nih. Pengaruh gak berarti kena sinar matahari, berarti dia mengandung sinar UV, menyerap sinar UV. Pakai skincare lah. Itulah Kasih sunblock. Kasih sunblock. Tapi memang harus ditata, bah, kapan kita harus ganti oli itu, kapan kita perawatan rutin tuh, bah, harus ada gitu. Ya, Sebulan sekali, 2 bulan sekali harus dibikin jadwal, bah. dicatat ya sih. Dicatat misalnya tanggal sekian ganti oli gitu kan. Tanggal sekian ganti oli, nanti tanggal berapa servis ini injeksi gitu. Singkatnya tuh
perawatan sepeda motor yang rutin meliputi pemeriksaan oli, filter rantai. Yang penting tuh ganti oli sama ganti filter full foam. Ya. Kalau yang injeksi. Kalau yang injeksi, Kalau yang karbu? cuci karbu minimal ya 6 bulan sekali lah cuci karbu tuh. Ya. Karena apa ya? Pertalite itu enggak bersih-bersih amat. Mau Apalagi Pertamax sama enggak ada bersih-bersihnya. karena oktannya tuh beda, Wah. Oktannya Ya, beda. Udah dinaikkan oktannya jadi 0,9 dibanding bensin 0,8. Oktannya lebih keras. Oh gitu. Ya, kalau menurut secara sistem, pastikan Anda juga memperhatikan perawatan berkala untuk sistem pendinginan baterai dan Lu baca teks sih. Oh iya, baca tuh gede-gede. Simpulannya gini, motor mau dijaga tuh harus Mm-mm. rutin ganti oli. Ya. Selain gitu, Kalau yang injeksi, kalau dililir tuh kan ada kayak mesin, kayak alat buat tes tekanan full foam. Ya. Kalau tekanan full foam di bawah berapa 30 itu Hmm. udah lemah. Jadi mau diservis. Hmm. Injektor juga mau disemprot. Filter full foam juga harus dibersihkan kalau masih bagus. Itu aja sih kalau buat ngerawat motor. Lebih Filter kurangnya udara juga ya penting tuh filter udara, karena kalau aku lihat orang di sini ya di Pino khususnya Kalimantan lah, Mm-mm. jarang orang mau ganti filter udara. biasa kan dibersihkan. Kalau masih bisa diselamatkan dibersihkan kan tidak ada Ya. masalah. Kalau memang tidak bisa diganti ya. Ya. Apa buat pusing? Filter full foam, filter udara itu tidak mahal. Yang mahal tuh. Yang mahal tuh Turun mesin. turun mesin, Hmm. ganti tangan, Nanti. ganti crankshaft, Hmm. ganti blok, Hmm. ganti piston, Hmm. ganti motor. Ya. Itu udah lebih mahal. Eh, Servis motor sama ganti blok bearing crankshaft itu udah hampir kau DP motor. Hmm. Lebih baik kan jagalah. Jadi. ganti oli tiap bulan tuh nggak mahal. Oli Matic tuh 57.000. Hmm. Oli sampingnya 15.000. Hmm. Nah, itu udah berapa tuh? 25.000. 72. Oh. Nah, Kontol. itu di sini MPX olinya. MPX 2 sama oli Gardan. Sama satu lagi. Ah. Masa ganti oli ndak mampu, ganti pasangan mampu. Bajingan mana lagi itu? Masa ngasih malu ya ganti pasangan, ganti mampu, oli ndak mampu. Masa ngopi di kafe mampu Asli. 30.000. 20.000. Masa kita bisa karaoke mampu deh ganti oli ngerawat motor untuk pergi ke karaoke macet. Ibaratnya gini, Pak. Motor tuh kan kumpulan dari apa? Geografi. Gear, beberapa gear kan Oh. yang menggerakkannya. Ya. Misalnya oli itu udah kental, Hmm. gear tuh kan otomatis kan bisa macet tuh gara-gara olinya terlalu kental tuh. Ya. Ah. Akibat gear yang macet itulah motornya nggak mau jalan. Ya. Mengakibatkan kehausan kepada gear-gear Hmm. tersebut ya kan. Awal-awal bunyinya gerung loh, gerung. Hmm. Tarikan udah mulai kurang. Nah, Kurang tuh udah tahap awal. tahap awal. Level pertama tuh, level kedua mulai keluar asap putih dari knalpot. Asli. Udah kayak mesin 2 tak tuh. Oh, bukan lagi asapnya bengebul. Hmm. Gonceng Satu cewek, bulan asapnya ganti bol. oli 3 kali. Masa ganti oli bersama LC mampu, ganti oli motor nggak mampu. Mana aja duit lo? Ganti oli Iya. itu bukan marketing guys. Iya. Itu Masa tuh ganti memang kampas mampu kebutuhan. deh. Gunakan lah. Masa beli kamera mampu, tripod nggak mampu kan? Ganti oli dong. Utamakan ganti oli di wahana motor. Oke. Oke guys, podcast malam ini cukup sekian dan terima kasih ini dari tips anak-anak bengkel. Bye bye. Bye.